Beb, di mana Beb? Tapi ada ceret nih. Jangan-jangan ceretnya di sini nih. Ceret. Aduh, di mana ini? Hah? Dari mana? Biasa. Ceret keluar ya? Ya, ini ceret bukan sembarang ceret, tapi ceret dari Kampung Aluminium di Garut. Nah, di sini penghasil macam-macam aluminium, macam-macam olahan aluminium, Oh ya? macam-macam alat aluminium. Pokoknya itu deh, semacam ceret, wajan, coet, seeng, tempat kukus nasi dan segala macam ada di sini. Wah, ratusan alat dapur dari aluminium dibuat setiap hari di Kampung Pasir Ciamis, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Sebagian besar warganya memang fokus sebagai pengrajin. Uniknya, prosesnya masih menggunakan teknik tradisional manual tanpa cetakan. Jangan heran jika di area kampung denting khas suara logam yang dipukul berulang-ulang terdengar melengking. Total ada berapa, Pak, untuk Total di kampung sini ada 40 orang. 40 pengrajin ya? Ya, betul pengrajin. Oh, berarti ribuan panci aluminium di sini, ratusan ribuan tiap Ratusan hari ya? Tiap hari dapat 500 biji. Sehari itu? Iya. Banyak juga. Mulai dari panci, wajan, cobek, dan spatula dihasilkan. Semuanya dikirim ke wilayah Garut, Bandung, Tasikmalaya, dan Ciamis. Skill para pengrajin memang gak kaleng-kaleng. Salah satunya Hakim yang sudah lebih dari 10 tahun menekuni profesinya. Belakang rumahnya pun disulap menjadi tempat sederhana untuk melebur bahan-bahan aluminium. Ya biarin ini ya. Ya tergantung, dari rongsok ada, dari lemaran ada. Yang penting aluminiumnya aluminium alloy, aluminium Aluminium lembek. alloy. Ya, aluminium kan macam-macam, Oh gitu. macam-macam ada aluminium keras. Kalau aluminium keras kan nggak bisa dipakai. Kalau di tempat-tempat kayak gitu kan pecah jadinya. Oh gitu. Ya. Jadi yang pakai itu aluminium. Aluminium alloy, aluminium lembek. Jadi yang bagus itu yang bekas minyak wangi ya? Yang minyak wangi, aluminium lembaran kayak gitu. Yang bekas itu percetakan tuh, Oh gitu. sablon. Biasanya warga mendapat bahan baku dari pemulung atau tempat pengepul. 1 kilogram bahan aluminium harganya sekitar Rp26 sampai Rp30.000. Wadah yang berisi bahan aluminium akan dipanaskan menggunakan kompor khusus. Proses pembakaran membutuhkan waktu 1 sampai 3 jam tergantung banyaknya bahan yang akan dilelehkan. Selain menggunakan alat modern untuk melelehkan aluminium, ada juga warga yang masih mempertahankan cara tempo dulu, yaitu dengan menggunakan arang. Seperti Ferry misalnya, alat tradisional digunakan untuk melelehkan bahan maupun sebagai alat pencetaknya. Proses tradisionalnya gini ya. Iya. Untuk buat meleburin ini nih. Apa sisa-sisa potongan Kutil. kutil. Jadi kita tinggal masukin gini. Dan ini panas ya. Karena ini arang. Jadi panas ini bener. Arang kayu yang digunakan harus banyak dan super panas. Agar aluminium meleleh sempurna, suhunya harus di atas 600 derajat Celcius. Dengan bantuan blower angin, bara arang akan selalu dipanaskan supaya suhunya tetap terjaga. Kalau ini sih lagi buat sutil atau spatula aluminium. Dan ini tadi kenapa cetakannya ditaruh di pinggir-pinggir itu, Kang? Biar panas, cetakannya biar jadinya bagus. Oh, biar jadinya bagus. Iya. Kalau dingin kenapa emang? Kalau dingin ya jatuhnya seperti ini. Suka bolong-bolong, biar hasilnya seperti ini. Oke, kita buktiin ya. Ini udah panas kan? Boleh Udah, saya nuang ya? Boleh. Oke, siap. Lelehan aluminium yang panas langsung meluncur ke dalam celah cetakan batu. Bukan tanpa alasan kenapa cetakan terbuat dari batu. Karena batu tahan terhadap suhu tinggi. Batu mengandung senyawa kimia aluminia dan silika yang memiliki titik leleh yang tinggi tuh. Oh, dia cuma sedikit ya. Nah, kita lihat ya. Hasilnya gimana? Kita tunggu beberapa detik. Nah, kita mau buka nih. Berhasil nggak saya cetakannya ya? Sim, salah Bim. Oh, susah dilepas. Oh, gagal. Dia bolong.
Ya. Nggak apa-apa, ini bolong juga bisa dirapetin aja. Oh nanti. gitu, nggak Iya, apa-apa ya bolong ya. nggak Kayak apa-apa. gini dia bolong ya. Untuk pembuatan panci atau seng, alat pemanas nasi tempo dulu berbeda tekniknya dengan pembuatan spatula. Kali ini bahan baku tidak perlu dilelehkan. Botol bekas penyimpanan minyak wangi akan dipotong, lalu dipukul dengan palu khusus berulang kali. Agar bentuknya lebih memanjang ke atas dan memiliki corong yang lebar. Oh gitu. Bukan yang ahli mah kendornya pengok begitu. Oh gitu. Iya. Waduh, jadi ini salah ini. Salah. Iyalah, jangan. Dia pengok. Jadi penyok begini tuh. Kalau yang bener mah Yang benar mah ini. jadi kayak gini Iya. apa ya? Oh memang sih, maaf ya Pak, saya nggak Iya. profesional gitu Iya. ya. Bukan ahli ya. Dalam membuat kerajinan aluminium, jangan asal sembarang pukul. Memukulnya tidak harus keras atau pelan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Contohnya ini, pukulan keras untuk melebarkan aluminiumnya. Sedangkan pukulan sedang digunakan pada proses awal untuk membentuk kerangkanya. Berbeda dengan pukulan pelan, biasanya untuk proses finishing atau membentuk motif pada panci. Alat pemukul atau palunya pun berbeda-beda ya. Ada palu yang full kayu untuk melebarkan aluminium, masyarakat Garut sih menyebutnya proses menebah. Kalau yang bentuknya seperti martil panjang untuk membentuk pinggiran wajan atau panci. Ada juga palu untuk merapikan atau finishing panci. Nah, yang terakhir, palu khusus untuk membuat motif dan menarik aluminium agar lebih renggang atau elastis. Setiap proses pastinya punya tingkat kesulitannya tersendiri. Untuk membuat spatula, kudu satset dibentuk. Karena jika aluminium sudah dingin, bakal sulit dibentuk dan gak elastis. Sementara pada panci, alat memasak nasi tempo dulu kerumitannya pada motif dan detail yang dibuat. Karena bahan baku awalnya berbentuk tabung, lalu disulap menjadi bentuk memanjang dengan corong yang lebar. Kalau pembuatan wajan, kuping wajanlah bagian tersulit. Karena berukuran kecil, kalau nggak hati-hati, bahaya tuh. Pukulan martil bisa terkena tangan. Cuman Pak, ini kan udah 5 tahun bikin ya. Iya. Ini kan suaranya begini. Agak pendengarannya keganggu nggak Pak? Oh, enggak, normal. 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 Seriusan Pak? Nggak agak budek atau gimana Pak? Enggak ada. Padahal ini bener-bener bunyinya itu kan tiap hari di edisin ya bunyinya. Tapi Iya. agak pengang kalau saya ya. Aja agak gitu ya. Cuman Bapak udah biasa kali ya. Udah biasa Kalau lagi. saya belum biasa, pengang. Tuh, nggak ada lagi. Aduh. Pusing saya. Aktivitas membuat kerajinan aluminium sudah ada sejak tahun 1977. Dulunya hanya beberapa orang yang menjadi pengrajin. Sampai akhirnya banyak yang mengikuti. Kalau sekarang hampir setiap warga punya rumah produksi kerajinan aluminiumnya sendiri.